Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Kemarin kita sudah belajar insert word art dan insert chart atau grafik. Sekarang kita akan menginjak belajar rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Nantinya kita akan belajar yaitu tentang penambahan, pengurangan, pembagian, dan jumlah. Semoga dengan kita menuntut ilmu ini dimuliakan oleh Allah dan diberi derajat yang tinggi. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar Microsoft Excel lagi, yaitu tentang rumus-rumus sederhana di dalam Microsoft Excel. Rumus-rumus sederhana tersebut contohnya adalah rumus penambahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan jumlah. Langsung saja kita mulai dengan cara klik shortcut Microsoft Excel, klik 2 kali. Tunggu sampai tampilan Microsoft Excel pada layar komputer. Sekarang kita akan coba belajar rumus sederhana pada Microsoft Excel. Di sini ada rumus penambahan, kemudian pengurangan, pembagian, perkalian, dan jumlah. Intinya kita akan membahas satu-satu. Saya beri warna dulu. Ini saya perbesar. Untuk rumus penambahan dalam Microsoft Excel dilambangkan dengan plus. Kemudian rumus pengurangan dilambangkan dengan garis penghubung. Pembagian garis miring atau garing. Perkalian dalam Excel dilambangkan dengan bintang. Jumlah rumusnya adalah SUM atau sum.
Ini anak-anak ya. Untuk rumus penambahan pada Microsoft Excel dilambangkan dengan plus. Untuk rumus pengurangan pada Excel dilambangkan dengan garis atau min. Untuk pembagian dilambangkan dengan huruf garis miring atau garing. Untuk perkalian dilambangkan dengan bintang. Untuk jumlah dilambangkan dengan SUM atau sum. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk menuliskan sebuah rumus pada Microsoft Excel. Caranya diawali dengan sama dengan. Misalkan di sini kita mau mencontohkan sebuah rumus penambahan pada Microsoft Excel. Caranya setiap rumus diawali dengan sama dengan. Langsung saja kita pilih sama dengan pada keyboard. Kemudian misalkan kita membuat rumus penambahan 3 ditambah 5, maka di sini pada kolom kita awali dengan sama dengan, terus kita ketik 3 untuk penambahan dilambangkan dengan plus, menggunakan rumus plus ditambah 5, kemudian kita enter. Nah, jadi hasilnya 8. Kemudian contoh yang kedua, pengurangan sama, yaitu untuk menulis rumusnya diawali dengan sama dengan, misalkan 9 kita kurangi 7, kita enter, hasilnya 2. Rata tengah. Kemudian pembagian sama juga, diawali sama dengan, misalkan 10. Pembagian itu rumusnya dengan garing 2, berarti 10 dibagi 2, kita enter, hasilnya sama dengan 5. Sekarang perkalian sama, perkalian juga rumusnya diawali sama dengan, misalkan 3, perkalian rumusnya bintang, kita ketik bintang, 3 dikali 3, kita enter, hasilnya 9. Kemudian jumlah kita awal dengan sama dengan, kita tulis sum, kemudian kurung buka, kita blok yang mau dijumlah yaitu angka 8 sampai 9, kita blok sampai 9, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 24, yaitu jumlah sel F3. Di sini adalah sel F3, bisa dilihat di sini. Sel F3 di sini isinya 8, dijumlah sampai sel F6 di sini angkanya 9. Masih ingat anak-anak, sel itu adalah perpotongan kolom dan baris. Jadi sebelum kita mengenal rumus-rumus ini atau mencoba rumus-rumus ini, kita harus tahu sel-sel dulu. Sel adalah perpotongan kolom dan baris. Misalkan di sini saya tulis angka, sini saya hapus dulu. Sini saya tulis angka 5. Angka 5 ini di sel berapa? Angka 5 ini adalah di sel F3. Karena angka 5 terletak di kolom 5 dan
baris ketiga. Kalian harus paham dulu anak-anak ya, angka 5 ini terletak di kolom F. Maaf ya, kolom F bukan kolom 5. Kolom F ini ya, kolom F. Kemudian terletak di baris ketiga. Dilihat di sini angka 5. Terletak di baris ketiga dan kolom ke F. Jadi dinamakan sel F3. Yang terpenting adalah ini ya, kalian harus tahu dulu angka 5 ini terletak pada sel F3, yaitu perpotongan antara kolom F dan baris ketiga. Kolom itu A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Baris itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi 5 ini terletak pada sel F3 karena terletak di kolom F dan terletak di baris ketiga, jadi sel F3. Sebelum kalian belajar rumus-rumus harus tahu sel dulu, itu yang paling penting. Sekarang kita contohkan, ini saya hapus dulu. Saya contohkan di sel F3 saya isi angka 5. Kemudian di sel G3 saya isi 4. Kemudian kita akan mencoba sebuah rumus di dalam sel H3. Di sini nanti adalah jumlah dari 5 ditambah 4. Di sini saya tulis rumus sama dengan sel F3 ditambah plus sel G3, maka hasilnya sama dengan 9. 9 ini dari mana? 9 adalah dari penambahan sel F3 ditambah sel G3. Jadi hasilnya 5 plus 4 sama dengan 9. Sekarang contoh pengurangan. Di sini saya tulis angka 8. 8 ini terletak pada sel F4. Kemudian di sini saya tulis 3 di sel G4, G5. Ya, G4 ya, kolom G kemudian baris keempat G4. Maka di sini kita tulis hasil dari pengurangan. Untuk rumusnya kita awali sama dengan, yaitu F4 dikurangi G4, hasilnya sama dengan 5 ya, jadi 8 dikurangi 3. 8 terletak pada sel F4, 3 terletak pada sel G4. Di sini adalah hasil kita letakkan pada sel H4. Kemudian saya contohkan lagi pembagian. 9 terletak pada kolom F dan baris kelima, jadi sel F5. Kemudian saya bagi 3 terletak pada kolom G dan baris kelima, jadi sel G5. Di sini hasilnya saya letakkan di H5. Tak awali dan sama dengan sel F5 garing dibagi
sel G5, maka kita enter, hasilnya sama dengan 3. Di sini perkalian 4 terletak pada sel F6, 4, kemudian dikali 3 terletak pada sel G6 karena terletak pada kolom G dan baris ke-6. Untuk perkalian rumusnya adalah sama dengan sel F6 perkalian, yaitu rumusnya bintang dikali G6, hasilnya kita enter sama dengan 12 ya. Sekarang yang contoh terakhir adalah contoh jumlah menggunakan rumus SUM atau sum. Caranya sama. Di sini kita awali dengan rumus sama dengan, kemudian karena rumus jumlah maka kita ketikkan SUM, kemudian kurung buka, sel mana saja yang harus dijumlah, yaitu saya mulai menjumlah sel H4, H3 sampai H6 atau 9 sampai 12. Kita enter, hasilnya 29. Itu jumlah dari 9 sampai 12. Ini anak-anak adalah contoh sederhana penggunaan rumus-rumus pada Microsoft Excel. Sekarang kita coba implementasikan rumus-rumus tersebut ke dalam tabel. Kita membuat tabel dulu. Ini saya hapus dulu semua. Saya akan membuat tabel daftar pembelian barang di Koperasi MI Riyadul Atfal. Saya ketik dulu judulnya, daftar pembelian barang di Koperasi MI Riyadul Atfal. Ini judulnya. Kemudian saya akan buat tabelnya, nomor, nama barang, kolomnya bisa diperlebar anak-anak ya, nama barang, kemudian harga, jumlah beli, kemudian total. Sini saya tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada buku, pensil, penghapus, tip X, kemudian apalagi buku, pensil, penghapus, tip X, dan buku gambar. Buku gambar di sini buku tulis. Dan anak-anak, sekarang kita blok dulu untuk membuat tabelnya. Kita pilih ikon border, kemudian kita pilih all border. Ini saya rata tengah. Kita pilih icon center, ini juga rata tengah.
Ini adalah contoh tabel daftar pembelian barang di Koperasi MI Riyadul Atfal. Sekarang kita implementasikan rumus yang kita pelajari tadi dalam tabel daftar pembelian barang. Misalkan di sini nomor 1 harga buku tulis. Saya ketik 3.000, kemudian pensil 2.000, penghapus 1.500, tip X 2.000, buku gambar 3.000. Sini saya isi jumlah keseluruhan. Ya, saya buat tabelnya di sini. Total lebar kolomnya, rata tengah. Di anak-anak, ini adalah tabel pembelian barang di Koperasi MI Riyadul Atfal. Untuk jumlah belinya di sini, untuk buku tulis kita coba beli 2. Untuk pensil kita beli 3. Untuk penghapus kita beli 4. Tip X kita beli 1. Buku gambar kita beli 2. Untuk mengetahui total di sini kita bisa menggunakan rumus Microsoft Excel, yaitu caranya dengan menggunakan rumus perkalian atau lambangnya adalah bintang pada Microsoft Excel. Ingat anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membuat rumus-rumus Microsoft Excel kita harus hafal lambang rumus-rumusnya, kemudian sel-sel mana yang di situ tertulis angka-angka yang mau kita buat rumus. Jadi kita pelajari dulu begini, tabel ini 3.000 itu berada pada sel E6 karena 3.000 terletak pada kolom E dan baris ke-6, berarti sel E6. Kemudian untuk jumlah beli yang angka 2 ini terletak pada sel F6 karena terletak pada kolom F, kemudian baris ke-6, jadi F6. Itu sangat penting sekali karena dasar dari rumus tersebut adalah mengambil dari sel-sel tersebut. Misalkan di sini total adalah angka 3.000 dikalikan 2, jadi harga dikalikan jumlah beli. Di sini total kita buat rumus. Untuk membuat rumus pada Microsoft Excel diawali dengan sama dengan, ya, sama dengan kita total, yaitu harga barang dengan jumlah beli. Harga buku tulis kita total harganya 3.000 di sini terletak pada sel E6. Untuk perkalian kita pilih lambang bintang, kemudian harga terletak pada sel E6 dikali jumlah beli 2 terletak pada sel F6. Kita enter, jadi hasilnya 6.000 anak-anak ya. 3.000 dikali 2 hasilnya 6.000. Rumusnya di sini kita bisa dilihat pada sini, formula bar sama dengan ini sel E6 dikali sel F6. Kita lihat pada sini ya, pada formula bar bisa dilihat rumusnya sama dengan E6 dikali F6 dikali rumusnya adalah bintang. Kemudian pensil sama rumusnya adalah perkalian
kita awali dengan sama dengan, kemudian 2000 dikali 3, 2000 terletak pada sel E7, bintang dikali, karena dikali, kemudian dikali 3 terletak pada sel F7, kita enter, hasilnya 6000 karena 2000 kali 3. Kemudian yang ketiga, penghapus. Untuk membuat rumusnya kita awali dengan sama dengan 1500 di sel E8, bintang untuk perkalian, kemudian 4 terletak pada sel F8, kemudian kita enter, hasilnya adalah 6000, 1500 kali 4. Kemudian sekarang kita akan membuat rumus pada total tip X. Tip X harganya 2000, kita awali rumusnya dengan sama dengan ya, angka 2000 terletak pada sel E9, untuk perkalian kita lambang bintang, kemudian dikali 1, yaitu terletak pada sel F9, kita enter, hasilnya 2000 karena 2000 kali 1 maka totalnya 2000. Kemudian buku gambar, totalnya kita awali dengan buat rumus sama dengan total 3000 terletak pada sel E10 dikali bintang kali 2, yang terletak pada sel F10, enter, hasilnya adalah 6000. Jadi jumlah keseluruhan, jumlah rumusnya adalah sum. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum, kurung buka, kita total dari sel G6 sampai G10. Totalnya untuk pembelian barang di Koperasi Multilafal totalnya 26.000. Itu kita sudah membeli buku tulis 2, pensil 3 dengan harga 2000, penghapus 4 dengan harga 1500, tip X 1 dengan harga 2000, buku gambar 2 dengan harga 3000, totalnya 26.000. Anak-anak, selain kita mengetikkan rumus satu persatu, kita juga bisa mengcopy salah satu rumus ya. Misalkan seperti ini ya, kita buat rumus pada satu kolom, yaitu kita mau membuat rumus total dari pembelian buku tulis sama, yaitu dengan diawali dengan mengetik sama dengan buku tulis, yaitu harganya 3000 di sel E6 dikali ya, dikali 2 terletak pada sel F6 ya, kita enter, hasilnya 6000 dikali oleh 2. Untuk membuat rumus-rumus berikutnya kita juga bisa mengcopy paste ya, copy paste. Tadi kan seperti yang saya contohkan tadi, kita ketik satu-satu rumus-rumus berikut. Sekarang kita contohkan membuat hanya satu rumus, kemudian nantinya kita copy ke total-total pada harga-harga berikutnya. Kita buat satu rumus di sini sudah selesai, tinggal kita copy. Kita pilih icon copy. Ciri-cirinya kalau kita sudah melakukan copy, di sini ada garis-garis kedap-kedap. Kemudian kita mau meletakkan rumus-rumus ini di kolom-kolom bawah ini. Kita blok rumus-rumus yang mau diletakkan rumus. Setelah kita blok di sini, kita paste dengan ikon paste atau tekan Ctrl V pada keyboard, kita klik paste. Kemudian setelah kita paste, kita tekan escape pada keyboard supaya tujuannya untuk menghilangkan ini aktif copy atau ada garis kedap-kedap. Kita tekan escape, akan hilang.
Ini anak-anak kita bisa mengcopy paste langsung rumus-rumus tersebut. Artinya tidak mengetik rumus satu-satu pada total di sini. Untuk contoh awal tadi kan kita klik satu-satu. Kemudian untuk rumus jumlah sama di sini kita ketik sama dengan dulu, kemudian sum kurung buka, kita blok yang mau dijumlah, kemudian kita enter. Ini anak-anak contoh penggunaan rumus sederhana pada Microsoft Excel. Semoga nanti anak-anak sangat mudah untuk mengerti dan memahami apa yang sudah saya contohkan. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk bisa, kalian harus sering belajar, sering latihan, dan sering mencoba. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.